Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya ya, mengenai tentang proses pembatubaraan. Yang minggu lalu atau minggu sebelumnya kita telah mempelajari dan mendiskusikan terkait tentang proses penggambutan. Nah, ini merupakan tahap lanjutan dari proses penggambutan kemudian menuju ke batubara. Nah, dalam tahap proses pembatubaran ini sedikit berbeda daripada proses penggambutan, karena di sini mulai proses terjadinya pembatuan yang sudah mengalami proses penambahan suhu dan tekanan, sehingga terjadi penambahan pressure dan temperatur ya, sehingga terjadi pengurangan kandungan air, kemudian volatimeter dan sebagainya. Nah, tapi sebelum itu kita review sedikit tentang genesa batubara. Jadi batubara itu digenesakan dalam dua tahap penting. Pertama ada proses penggambutan dan kedua adalah proses pembatubaraan. Jadi gambut itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih ada proses yang berbeda atau ada perbedaan antara gambut dan batubara nih? Jadi gambut itu adalah batuan sedimen organik, dia juga dapat terbakar, kemudian dia juga berasal dari tumpukan, hancuran, atau bagian dari tumbuhan yang terhumuskan atau terhumifikasi, baik dalam keadaan tertutup udara di bawah air, dan dia dalam kondisi yang belum padat atau tidak padat, serta kandungan airnya itu cukup banyak atau lebih dari 75% berat si gambutnya sendiri dalam kondisi asrisip. Jadi asrisip itu adalah kondisi yang didapatkan dalam kondisi asli di lapangan. Serta terdapat kandungan mineral yang lebih kecil daripada 50% dalam kondisi kering. Jadi kalau gambutnya sudah dikeringkan, ditimbang, itu 50%-nya masih berupa mineral. Nah, berarti kalau dibakar, dia nggak akan habis terbakar, akan menyisakan abu yang cukup banyak. Makanya gambut tidak digunakan sebagai bahan bakar. Nah, kemudian ada batu bara. Batu bara itu adalah batuan sedimen atau padatan yang dapat terbakar. Dia berasal dari tumbuhan, sama seperti gambut ya. Dia berwarna coklat sampai hitam. Kemudian sejak pengendapannya, jadi sejak proses pembentukan si batu bara itu, dia mengalami proses fisika, kimia, dan dia terjadi pengkayaan kandungan karbon. Nah, tadi kan di gambut dia sudah punya kandungan karbon sendiri sebelumnya. Tetapi terjadi pengkayaan saat proses pembatubaraan. Jadi kan tadi di pendahuluan awal saya jelaskan bahwa ada kondisi yang berkurang saat mendapatkan tekanan dan temperatur yang tinggi. Jadi salah satunya kondisi air. Nah, di sini tadi gambut airnya itu lebih dari 75%. Ya. Kemudian saat dia menjadi pembatubaraan, dia terkena tekanan, air itu akan keluar sehingga persentase air yang tadinya 75% bisa saja berkurang menjadi kurang dari 50%, sehingga total keseluruhan daripada karbon jika dipersenkan itu jumlahnya akan meningkat. Nah, makanya di sini disebutkan dia mengalami pengkayaan kandungan karbon. Nah, kemudian dari gambut menjadi batu bara ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Pada tiap tahapan ada proses yang unik dan banyak tergantung daripada faktor-faktor penentunya. Nah, kita masuk beberapa penjelasan tentang batu bara, biar nanti jangan sampai nggak tahu ya penjelasan batu bara itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi banyak definisi batu bara ya. Pertama, batu bara itu adalah batuan yang bisa terbakar atau combustible rock. Kemudian dia contain atau mengandung lebih dari 50% beratnya dan 70% volumenya berupa karbon atau material karbon. Dia terbentuk dari kompaksi atau pemadatan ataupun induration ya, daripada berbagai macam alterate plane, jadi tanaman-tanaman yang teralterasi ataupun terpanaskan, tertekan. Dia mirip dengan proses metamorfism atau proses pembentukan batuan metamorf. Nah, tapi ini akan meningkatkan peringkat dari suatu batu bara, maka dalam kurung rank. Dan range daripada pengotor itu disebut dengan grade. Kemudian ada berbagai macam jenis daripada si batu bara. Ini menurutnya si Skov tahun 1956. Kemudian menurutnya si Kreling 1981, batu bara adalah suatu batuan suatu batuan metamorf yang kotor. Jadi karena tadi ya dijelaskan bahwa proses setelah penggambutan jadi proses pembatubaraan dia mirip dengan proses batuan metamorf.
Kemudian rank itu apa sih? Ya, ini kita masuk ke pengertian-pengertian rank. Rank itu adalah tahapan yang telah dicapai oleh suatu bahan organik ya dalam proses pembatubaraan. Kemudian dia bukan suatu besaran dapat diukur. Jadi maksudnya di sini dia tidak cuma diukur dengan berapa nilai kalornya misalnya, atau berapa nilai kandungan abunya, atau berapa total sulfurnya. Tuh, jadi rank itu parameternya macam-macam ya. Ada yang dari parameter ASTM misalnya ya, kemudian ada parameternya yang GORC misalnya atau selain. Jadi bagaimana penentuan rank itu tergantung daripada analisis yang kita gunakan. Saat ini ada berbagai macam yang digunakan, misalnya nilai fix karbon, kemudian nanti kandungan total sulfur, kandungan air misalnya, volatilometer, kemudian yang paling sering digunakan adalah nilai reflektansi vitrinit. Nah, nilai reflektansi vitrinit ini adalah nilai pantul daripada suatu kristal atau mineral suatu penyusun batu bara tersebut. Nah, kemudian digunakan alat berupa alat mikroskop untuk menangkap sinar pantul tersebut. Nah, nanti dia ada besarannya. Kemudian apa itu kualitas batu bara? Nah, kualitas batu bara tuh dia tergantung daripada pemakaiannya. Jadi misalnya nih kita lihat ketemu ya kualitas batu bara dengan kalori misalnya GAR 3.600 nih sering kita dengar. Ada juga yang GAR-nya 4.000 atau 5.000 misalnya. Nah, kenapa ada yang diekspor misalnya, ada yang penggunaan domestik atau di dalam negeri. Jadi kualitas batu bara itu bisa kita asumsikan seperti kita mencari mangga misalnya untuk tergantung dari penggunaannya. Misal kita punya buah mangga yang asam, mungkin kalau untuk dimakan langsung itu kualitasnya buruk. Karena orang nggak akan mau makan mangga asam ya. Tetapi saat kita butuhnya untuk bikin manisan mangga ya, otomatis kita akan cari mangga yang muda dan asam. Nah, kalau untuk manisan berarti mangga muda tadi dia berkualitas baik. Nah, sedangkan mangga muda tadi kalau untuk dimakan langsung dia kualitasnya buruk. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau mangganya mangga matang atau masak dimakan langsung itu bagus, manis. Tetapi saat kita lakukan pengolahan untuk dijadikan manisan misalnya, itu sangat tidak enak rasanya. Nah, jadi makanya kualitas batu bara itu tergantung pemakaian. Jadi ada batu bara yang semi coking coal namanya. Ada coking coal itu batu bara yang biasanya digunakan untuk bahan baku peleburan besi dan baja. Nah, bahan bakunya salah satunya adalah batu bara yang memiliki karakteristik khusus. Itu disebut dengan batu bara kokas atau coking coal. Nah, batu bara itu kalau digunakan untuk pembakaran standar untuk pembangkit listrik, itu rasanya kualitasnya kurang bagus. Karena dia bagusnya digunakan untuk penggunaan coking coal. Nah, begitu pula sebaliknya, batu bara yang kalorinya rendah, di 3.600 misalnya, itu jarang diekspor karena penggunaannya hanya untuk digunakan domestik pembakaran. Jadi kualitasnya bagus untuk pembakaran, tapi tidak bagus untuk digunakan dalam kondisi lain. Itu kira-kira pengertian daripada kualitas batu bara. Kemudian ada komposisi batu bara ya. Di sini dijelaskan komposisi itu ada C, H, O, N, S, dan P ya. Jadi ada macam-macam unsur penyusun batu bara. Bisa aja unsur lain juga seperti air atau H2O ya, gas atau volatilometer, abu, sisa-sisa pembakaran batu bara misalnya, pembakaran mineral, dan bagian lainnya yang terbakar atau unsur-unsur karbon yang berikatan. Nah, komposisi batu bara ini yang menyusun daripada si batu baranya. Jadi kalau ada yang nanya apa sih rumus kimia batu bara, tergantung daripada unsur penyusunnya, bukan karbon ya. Jadi memang karbon sebagai unsur dominan daripada penyusun si batu bara, tetapi dia tidak menjadi rumus tunggal ya, bukan monomineralik karbon. Kalau monomineralik karbon itu dia cuma C, mungkin itu berlian misalnya atau intan. Kemudian ada juga yang disebut dengan komposisi mikroskopi. Nah, komposisi mikroskopi ini dia adalah penyusun-penyusun padatan penyusun daripada si batu bara yang disebut dengan maseral biasanya. Nah, masalah-masalah ini dia identik dengan komposisi mineral di batuan. Jadi misalnya contoh kita pernah pelajari batuan beku ya, situ ada mineral olivin, piroksin atau sebagainya yang menyusun batuan beku misalnya. Nah, di batu bara itu dia juga disusun oleh maseral-maseral. Jadi nanti ada vitrinit, liptinit, dan inertinit yang menyusun daripada si komposisi batu bara.
Nanti ada persentase sendiri, berapa persen vitrinit, berapa persen liptinit, berapa persen inertinit. Itulah yang menjelaskan bahwa komposisi batu bara itu disusun oleh apa dominannya. Gitu. Nah ini ada apa ya, gambar ya atau figur daripada rank, grade, dan tipe apa sih hubungannya. Ini menurut Alpen 1981. Nah ini saya jelaskan lebih lengkap di punyanya ECAUN. Ini Simple Classification. Jadi kita bisa lihat di sini, saya coba mulai dicoret ya, di note. Di sini ada rank, ya. Kemudian ada grade, dan kemudian lanjut dia punya type atau type ya, daripada si batu bara itu ada di sini. Ada tipe ya, atau ini tadi, ya adalah tipe. Nah kita bahas satu-satu mulai dari rank misalnya. Ini ada rank, kita tahu bersama bahwa rank batu bara secara umum dibagi menjadi lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Ini adalah peringkat paling tinggi. Nah, lignit, subbituminus, dan bituminus serta antrasit ini dibagi lagi menjadi beberapa subbagian ya. Ada yang bilang ortholignit atau metalignit, ada juga yang bilang subbituminus, ada juga yang bilang misalnya ada antrasit, ada meta antrasit. Nah, ini tergantung klasifikasi yang kita gunakan. Nah, ini di sini ada reflektansi vitrinit, ini yang saya bahas tadi, singgung sedikit terkait nilai reflektan. Jadi semakin tinggi nilai reflektansi ini, semakin tinggi dia ke kanan, maka peringkat batu bara akan semakin tinggi ranknya. Nah makanya saya bilang tadi, yang tepat digunakan itu adalah nilai reflektansi vitrinit. Di sini dia dalam satuan persen, dan di sini ada RR. RR itu maksudnya adalah reflektansi random. Sedangkan kita dalam pengujian bisa menggunakan juga reflektansi maksimum atau Rmax namanya. Nah, itu penggunaannya sebenarnya tetap nantinya ke statistik berapa nilai maksimum atau nilai rata-rata yang paling tinggi yang hadir dalam sekian kali pengujian si reflektansi batu bara tadi. Kemudian di sini juga ada nilai GCV ya, atau Gross Calorific Value. Ini adalah nilai gross, nilai mutlaknya si batu bara, dia dalam satuan megajoule per kilogram. Nah, jadi semakin tinggi nilai GCV, semakin tinggi persen reflektansi vitrinit, maka rank batu bara akan semakin tinggi. Ya. Kemudian rank batu bara ini sendiri, lignit, subbituminus, bituminus, ataupun antrasit, dia dipengaruhi oleh kandungan petrografi. Jadi misal ya, maksudnya adalah bisa aja ada bituminus dengan komposisi vitrinitnya 70%. Atau ada juga antrasit dengan komposisi vitrinit cuma 50%. Ada juga antrasit dengan komposisi vitrinitnya 70%. Jadi maksudnya dalam berbagai macam peringkat batu bara yang ada, komposisi itu juga bisa berbeda. Nah, makanya komposisi petrografi itu akan menentukan tadi yang saya bilang, apakah dia cocok digunakan sebagai steam coal untuk batu bara dibakar, atau dia cocok sebagai coking coal untuk batu bara peleburan biji besi maupun baja. Nah, kemudian kita sandingkan antara rank dengan grade. Grade ini adalah kualitas ya, kalau bahasa Indonesia kualitas. Jadi kualitas ini dia tergantung daripada persen abu ya. Jadi semakin tinggi persen abunya, maka dia tidak disebut sebagai batu bara. Jadi contoh nih, kita bisa lihat di sini ada 10% abu ya. Di sini disebutkan dia high grade coal. Jadi semakin rendah nilai abunya, maka batu bara itu akan dianggap sebagai grade yang tinggi. Kenapa? Karena tujuan batu bara pastinya adalah untuk pembakaran. Kemudian semakin tinggi persen abu, dengan persen abu 20%, dia disebut sebagai medium grade coal. Ya, ini makanya kadang pembangkit listrik atau PLTU ya, itu dia menerapkan standar berapa persen abu batubara yang ditolerir untuk penggunaan PLTU tersebut. Kemudian ada juga persen abunya itu 30%. Nah, ini udah disebut sebagai very low grade coal atau batubara dengan peringkat rendah. Semakin rendah, semakin tinggi kadar abunya, maka akan semakin rendah peringkat si batubaranya. Atau grade batubaranya. Kemudian 50%, ya semakin tinggi kadar abu, 50%-nya udah abu nih, 50%-nya karbon dengan campuran lainnya tadi, atau CHONS tadi. Makanya disebut bukan batu bara lagi, tapi dia disebut sebagai
carbonaceous rock atau batuan karbonan. Nah, batuan karbonan itu berarti ya dia mirip seperti gambut tadi ya, dia bisa terbakar bisa, cuman hasil pembakaran tidak akan sempurna. Dan kemudian setelah kadar abunya lebih dari 80%, dia tidak disebut lagi sebagai batu bara. Jadi kalau sudah kadar abu 80%, berarti 80% itu adalah komposisi mineral. Kalau mineralnya udah 80%, berarti itu disebut dengan batuan, makanya disebut dengan rock di sini. Jadi disebut rock. Nah, itu adalah grade dari suatu batu bara. Jadi grade ini apa hubungannya dengan rank? Ya, apa hubungannya dengan rank ini? Jadi ada batu bara dengan high grade coal, peringkatnya bisa lignite, subbituminous, bituminous maupun antrasit. Begitu pula sebaliknya, ada very low grade coal, dia juga bisa peringkatnya lignite, subbituminous, bituminous maupun antrasit. Jadi lignite, subbituminous, bituminous, antrasit ini bisa dalam seluruh grade batu bara hadirnya. Ya, itu hubungan antara grade dengan si rank. Kemudian ada lagi di sini tadi tipe ya, tipe daripada si batu bara. Jadi tergantung dari komposisi petrografiknya. Nah, batu bara itu ada yang diendapkan dalam kondisi dry, ya kering, atau dalam kondisi basah atau wet. Kemudian ada oksidasi dan ada dalam kondisi reduksi. Tergantung daripada proses yang terjadi selama pembatuarannya. Nanti bakteri yang bekerja pun atau yang mengurai daripada si gambut tadi itu juga tergantung daripada kondisinya. Jadi kalau kondisinya basah, dia akan terjadi dalam kondisi reduksi, kurang oksigen, dan dia akan bersifat bakterinya yang hidup itu anaerob. Nah, kemudian kalau dia dalam kondisi dry atau kering, dia oksidasi dan aerobik, itu dia akan membentuk batuan yang biasa umum kita temukan seperti batu bara. Nah, yang ini udah kita bahas ya, yang batu bara atau batuan tadi. Nah, kita coba bahas kondisi yang anaerob. Jadi sering kalau ngambil mata kuliah lanjutan ya berupa sumber daya energi non konvensional, kita pernah membahas tentang oil shale misalnya. Nah, oil shale ini apa sih? Nah, ini juga sebagai hidrokarbon atau dia akan juga menghasilkan energi. Nah, hidrokarbon dalam oil shale ini sering ditambang di Amerika sekarang. Makanya sempat batu bara itu anjlok harganya di tahun 2009, 2010 sampai 2012 rasanya. Dia ada keanjlokan karena Amerika di slide-slide sebelumnya ya, saya pernah cerita juga bahwa Amerika itu pernah menjelaskan dia punya cadangan oil shale yang cukup besar. Nah, kapan oil shale itu bisa terbentuk? Ya dalam kondisi basah, kemudian reduksi dan anaerob bekerja, tetapi dia punya kandungan persen abunya masih di atas 50%. Makanya shale itu serpih. Jadi serpih itu termasuk batuan sedimen sebenarnya. Nah, dia mengandung oil atau hidrokarbon tadi. Jadi bisa ditambang. Gitu. Kemudian gimana kalau dia kondisi basah, reduksi dan anaerob, tetapi kandungan abunya di bawah 50%, Pak. Nah, ini dia akan menjadi jenis batu bara baru yang namanya sapropellicol. Batu bara sapropellicol ini dia cirinya dia tidak berlapis. Nah, kalau kita sudah magang misalnya, udah pernah pergi ke tambang, kunjungan, kita sering lihat batu bara itu kok berlapis ya. Kita bisa lihat ada kayak lapisan di dalam batu bara ya, bukan di dalam stratigrafinya. Kalau stratigrafinya udah pasti berlapis karena dia di batuan sedimen. Tapi di dalam satu sim batu bara, dalam satu lapisan batu bara, kita tidak menemukan garis. Nah, itu kalau di sapropellicol. Tapi kalau di humicol atau batu bara bergaris ya, berlapis, atau batu bara yang umum kita temukan di Provinsi Jambi, itu kalau kita detail melihat, kita bisa lihat ada lapisan-lapisan tipis. Itu ciri daripada pengendapan batuan sedimennya. Gitu. Nah, jadi antara grade sama tipe ini juga ada hubungannya. Dia tadi tergantung berapa persen abunya, kemudian gimana kondisi dia petrografinya saat dia diendapkan. Nah, itu untuk rank, grade, dan tipe ya. Kemudian kita back ke slide sebelumnya ya. Nah, ini ada klasifikasi batu bara menurut ASTM dan DIN ya. Jadi ini menurut di bukunya Stach dan kawan-kawannya. Ini masih bahasa Jermannya, ada tuh TOF, Weich, Matt, Glans, Flam, Gas Flam, dan lain sebagainya. Kemudian kalau Amerika tuh nyebutinnya TOF itu tuh pit, kemudian ada Weich itu lignite, ada Matt itu subbituminous, dan selanjutnya sampai ke antrasit. Nah, dia menentukan di sini ada volatimeter atau besaran daripada zat terbangnya, kemudian berapa bersansi karbonnya dalam kondisi DAF ya. Ini kita bahas di minggu depan nih, DAF ini. Itu adalah
dry ash free ya, atau dia bebas daripada abu. Kemudian bed moisture-nya ini, kandungan air. Kemudian calorific value atau nilai kalornya. Dan kemudian ini dia digunakan applicability of different rank parameter, biasanya buat apa gitu. Nah, ini adalah klasifikasi batu bara menurut ASTM dan DIN. Jadi banyak ya klasifikasi itu ya. Kita lanjut. Nah, ini perbedaan dari sapropellicol tadi ataupun di humicol. Yang tadi yang di tipe ya, tipe kita bahas sebelumnya bahwa ada oil shale ya kalau dia anaerob. Kalau dia aerob dia akan menjadi batu bara low grade. Nah, di sini humicol dia itu melewati tahap gambut disertai proses humifikasi. Jadi gambut itu tadi dia akan lapuk ya, terendapkan dan terakumulasi di suatu tempat di mana pohon-pohon atau bahan dasar itu tumbuh. Kemudian dia komponen organiknya terbesar adalah yang mengkilap berwarna coklat sampai hitam. Dan ini biasanya akar, batang, daun ya, ataupun berasal dari serat kayu yang terhumuskan atau terhumifikasikan. Kemudian pada rank rendah dia disebut dengan brown coal ya, atau dengan rank yang tinggi dia disebut dengan hard coal. Nah, ini sering orang bilang brown coal atau hard coal misalnya. Kemudian ciri khasnya ini pasti dia tadi berlapis. Nah, jadi ini yang sering atau umum kita lakukan penambangan dan sering kita lihat. Tapi kita perlu tahu juga bahwa ada batu bara yang dia tidak berlapis atau disebut dengan sapropellicol. Nah, dia tidak melewati fase penggambutan, tapi dia langsung mengikuti alur proses diagenesa. Jadi proses pembatu baraan itu langsung terjadi tanpa proses penggambutan. Jadi maksudnya tumbuhan mati, dia tertransport, ya, misalnya tertransport, langsung dia diendapkan dan mengalami proses penambahan pressure dan temperatur. Kemudian mengalami proses pastinya bio dan geokimia untuk proses perubahan daripada tumbuhan menjadi bahan pembatu baraan. Dia banyak mengandung material organik dan mineral hasil transportasi. Nah, karena dia tadi tumbuhannya itu tertransport, maka selama dia tertransport dia akan bercampur dengan lempung ya, mineral lempung atau lumpur, dan mengakibatkan nanti kandungan abunya akan tinggi karena mineral hasil transportasi akan bercampur dalam material organiknya. Dan saat dibakar, sisa dari pembakaran mineral tadi akan menjadi abu. Makanya sapropellicol ini tingkat abunya akan cukup tinggi. Kemudian dia, nah ini bedanya tadi ya, kalau humicol dia disusun dari kayu misalnya atau serat-serat kayu, sedangkan sapropellicol dia banyak tersusun dari alga ataupun spora. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan alga atau spora, jadi dia sudah mengalami pembusukan sehingga ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya seperti alga dan spora. Kemudian dia secara mikroskopis dia bisa disebut sebagai bulkhead ya. Kemudian ada channel coal juga, ada bulkhead coal, ada channel coal. Kalau di sini tadi kan disebut dengan brown coal atau hard coal. Kemudian dia kusam, kali ini tadi mengkilap ya, humicol. Sapropellicol dia kusam dan dia butirnya sangat halus, makanya tadi hampir tidak terlihat perlapisan, hampir masif bentuknya. Kemudian dia diendapkan dalam kondisi reduksi ya atau kurang oksigen. Dan dia banyak terbentuk di pengendapan seperti kolam, danau maupun lagun. Dan cirinya yang paling khas itu adalah dia tidak berlapis. Oke. Nah, lanjut beberapa komposisi daripada si batu bara. Ini nanti bisa dibaca-baca aja ya. Di sini ada raw coal atau batu bara yang sering kita temukan. Tadi ada yang saya bilang coking coal ya atau kokas, batu bara kokas. Nah, ini dia punya kandungan tertentu karbon atau fix karbonnya serta kandungan abunya yang dibutuhkan itu cukup berbeda antara batu bara raw coal dengan coking coal. Sehingga maka di sini disebutkan ada combustible dan non combustible substance. Jadi batu bara dengan kandungan karbon fix karbonnya lebih tinggi, kemudian dia punya parameter tambahan berupa swelling index dengan nilai antara 7 sampai 8. Itu dia akan baik untuk batu bara digunakan sebagai non combustible atau disebut dengan coking coal. Sedangkan raw coal itu biasanya batu bara yang kita ketahui dia punya kandungan karbon yang cukup untuk dibakar, sedikit kandungan abu, cukup kandungan voltmeter dan kandungan lainnya yang rendah seperti air ataupun kandungan sulfur. Nah, itu adalah pembagian daripada si batu bara. Nah, ini sedikit aja gambaran tentang struktural molekul ya. Jadi tadi kita ada bahas bahwa batu bara itu misalnya kenapa sih ada yang lignit, subbituminus, bituminus maupun antrasit? Apa sih perbedaannya sebenarnya? Jadi perbedaannya sebenarnya kalau secara
umum pasti kandungan airnya berbeda, persentase karbonnya pasti berbeda, dan nilai reflektasi fitrinya tadi berbeda. Tetapi secara kimia, dia juga punya ikatan kimia yang berbeda. Jadi semakin tinggi peringkat si batu bara, maka kandungan ikatan daripada atom C-nya itu dia akan semakin kuat atau semakin rapat, sehingga komposisi dari O maupun H yang akan diikat oleh C itu akan semakin sedikit. Jadi O dan H itu kan kandungan yang mudah untuk menguap. Nah, makanya misalnya kita tahu biasanya ada CH4. Nah, nanti saat C itu berikatan dengan C, berarti dia akan menjadi 2CH6. Nah, berarti jumlah H yang tadinya harusnya 8, karena ikatan C-nya yang rapat, dia akan menjadikan hanya 6. Jadi semakin dikit jumlah H ataupun oksigen ataupun OH, itu akan mengakibatkan struktur atomnya akan semakin kuat berikatan, makanya batubara antrasit itu akan semakin keras dibandingkan batubara subbituminus maupun bituminus. Nah, ini ada beberapa summary atau resume daripada si komposisi maseral ya. Tadi saya ada jelasin di tipe ya. Tipe itu ada komposisi maseral, ada vitrinit di sini, ada liptinit ataupun exinit ya, kemudian ada inertinit. Exinit ini juga disebut dengan liptinit ya. Liptinit. Nah, vitrinit, exinit, dan inertinit ini adalah penyusun si batubara tadi. Untuk batubara Indonesia itu sering ditemukan, umumnya persentase vitrinitnya adalah 70%. Kenapa ditemukan 70%? Nah, kalau vitrinit ditemukan 70%, berarti vitrinit ini komposisi penyusun utamanya adalah akar, batang, daun, dan buah. Nah, otomatis tadi kita balik ke batubara yang sapropellikul ya, dia disusun oleh spora. Spora itu ada di exinit, nih sporinit, ataupun alga tadi ya, di alginit ini, di exinit. Jadi kalau nanti kita temukan batubara yang berlapis atau humikol tadi, maka kita akan menemukan vitrinit yang komposisinya di atas 70%. Sedangkan untuk sapropellikul, kita akan menemukan exinitnya yang lebih besar dibandingkan vitrinitnya. Nah, otomatis kita bisa narik kesimpulan apa? Kita akan sulit menemukan sapropellikul di Indonesia. Karena batubara di Indonesia itu disusun oleh bahan bakunya berupa tumbuhan-tumbuhan berbatang. Karena kita berada di range khatulistiwa yang memiliki iklimnya itu iklim tropis. Nah, sehingga pembentukan batubaranya itu akan disusun oleh tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi. Nah, kemudian vitrinit, kita balik lagi ke vitrinit, exinit, dan inertinit. Vitrinit ini dibagi lagi kelompok maseralnya itu menjadi telinit, kolinit, dan vitrodetrinit. Kemudian ada lagi pembagian submaseral dan maseral varietasnya atau jenis submaseralnya lagi. Nah, kemudian exinit juga dibagi lagi menjadi sporinit, kutinit, dan sebagainya. Begitu pula inertinit. Nah, kapan kita menggunakan ini semua? Nah, ini semua bisa kita pelajari menggunakan mikroskopi organik. Ya, nama materi perkuliahannya adalah mikroskopi organik atau organik petrologi ya, orang biasa nyebut. Nah, itu digunakan saat kita ingin mengetahui genesa pembentukan si batu baranya, kemudian umur daripada pembentukan batu bara, kemudian proses pengendapannya, iklim yang terjadi saat si batu bara itu terbentuk. Nah, jadi kita untuk mempelajari sejarah. Tapi kalau untuk di penambangan kita mungkin tidak akan mempelajari sampai ke sejarah pembentukan si batu baranya. Jadi ini nanti akan diajarkan pada materi perkuliahan yang lebih expert ya, lebih lanjut daripada si batu bara dan pemanfaatan. Oke, mungkin itu beberapa penjelasan terkait tentang pembatubaraan ya. Ini ada beberapa slide materi yang perlu direview kembali nanti buat teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk dipelajari kembali dari sumber-sumber lainnya dan dikaitkan apa sih hubungan antara rank, grade, dan tipe ya. Kemudian dipelajari juga terkait tentang komposisi maseral penyusun si batu bara, karena ini termasuk dalam pembentukan atau tipe daripada si batu bara. Kemudian jangan lupa bahwa batu bara itu punya dua jenis ya, ada humikol dan sapropellikul, sehingga ada perbedaan daripada physically, daripada kenampakan si batu baranya. Dan paling penting adalah kita mengetahui apa itu peringkat dari suatu batu bara, kualitas, komposisi batu bara, maupun si komposisi mikroskopi si batu baranya.
Oke, mungkin itu cukup dulu untuk pertemuan kita di minggu ini. Yang selanjutnya kita akan masuk di minggu selanjutnya terkait tentang sampling dan basis data. Jadi nanti di sampling dan basis data, saya akan menjelaskan tentang apa itu ash receipt, apa itu dry ash free, apa itu mineral matter free, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengetahui bahwa pelaporan dari suatu batu bara itu memerlukan basis tertentu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk kuliahnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.